Berikutnya saya akan menjelaskan tentang organisme yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas tanah. Apa saja jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas lingkungan tanah? Beberapa di antaranya telah saya sebutkan pada video sebelumnya. Sebagian besar hewan yang menjadi bioindikator kualitas tanah yaitu hewan yang termasuk kelompok invertebrata. Hewan yang dipilih menjadi bioindikator kualitas tanah harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Artinya, hewan yang menjadi bioindikator mampu merespon perubahan lingkungan yang terjadi. Kedua, bisa menjelaskan kondisi ekosistem yang menjadi habitatnya. Artinya, hewan yang dijadikan sebagai sampel bioindikator, maka dia akan mampu mewakili kondisi tempat dia tinggal atau habitat yang menjadi tempat hidupnya, sehingga akan memudahkan untuk mengetahui kualitas lingkungan terjadi di habitat tersebut. Terakhir, yaitu pengumpulan, identifikasi, dan analisis dapat dilakukan dengan mudah. Ya, walaupun kriteria pertama dan kedua bisa terpenuhi, tetapi ketika sulit untuk dikumpulkan sampel bioindikatornya atau sulit untuk dianalisa, maka hal ini juga menjadi sesuatu yang menghambat organisme tersebut dipilih sebagai bioindikator. Makanya kriteria yang ketiga ini harus juga terpenuhi. Berikutnya, jenis hewan yang menjadi bioindikator kualitas tanah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Isopoda, kemudian Collembola, dan Diplopoda. Isopoda, Collembola, dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah, karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Isopoda merupakan salah satu ordo terbesar dari Crustacea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagian besar hidup di laut. Namun sebagian dari Isopoda ada juga yang hidup di darat, seperti Isopoda terrestrial yang kemudian digunakan dalam uji toksisitas tanah. Logam adalah agen toksik utama yang dievaluasi menggunakan Isopoda, karena invertebrata ini mengakumulasi logam. Sama halnya dengan Isopoda, Collembola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Selain itu, Collembola juga merupakan hewan yang dapat ditemukan di berbagai ekosistem sehingga mudah untuk dijadikan sebagai sampel bioindikator. Collembola juga memiliki siklus hidup yang relatif pendek, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di tempat tinggalnya atau habitatnya. Berikutnya yang kedua yaitu Oligochaeta. Invertebrata ini melakukan kontak dengan polutan yang ada di habitatnya dengan gerakan dan konsumsi tanah. Contohnya, cacing tanah merupakan bioindikator yang sangat baik untuk toksisitas zat kimia dalam tanah karena habitatnya hampir ada di seluruh ekosistem yang ada di bumi, khususnya spesies Eisenia foetida dan Eisenia andresi. Organisme yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas tanah yaitu nematoda. Biasanya lebih dikenal dengan spesies cacing gilik atau cacing gelang yang merupakan filum nematoda.
Nematoda memiliki peran penting dalam jaring-jaring makanan sehingga mudah ditemukan di berbagai ekosistem. Biasanya, nematoda menjadi hewan tanah yang terakhir mati pada tanah tercemar karena tahan terhadap kekeringan dan pulih seiring peningkatan kelembaban. Keempat, atau yang terakhir, hewan yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas tanah yaitu ular buta jenis Rhampotiplos braminus yang hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Selain hewan, tanaman juga dapat dijadikan sebagai bioindikator dalam pemantauan kualitas lingkungan tanah. Tanaman cukup sensitif untuk mendeteksi efek buruk perubahan lingkungan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bioindikator kualitas tanah. Semoga memberikan manfaat dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya.